Saudara, saya tidak tahu sudah berapa lama saudara menjadi seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Izinkan saya tanya, sejak menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, bagaimana kehidupan doa saudara? Apakah semakin maju, semakin akrab dengan Tuhan, doa saudara semakin baik dan semakin benar, atau sama saja? Atau malah kemunduran? Saya harap banyak kemajuan. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh perjanjian lama yang sangat terkenal, yaitu Nabi Musa. Tema kita adalah belajar dari doa Nabi Musa. Bagaimana saudara menjalani hari-hari saudara selama ini? Apakah terburu-buru? Atau terlalu lambat? Ada rasa jenuh atau bosan? Ada banyak stres atau banyak senangnya, banyak santainya? Bila saudara boleh menilai diri sendiri, apakah hidup saudara dibilang cukup berarti? Bila saudara mengatakan ya, cukup berarti, ukurannya apa? Apakah punya tubuh yang sehat, ada pekerjaan yang bagus, ada banyak tabungan, ada jaminan pensiun, dan bagi yang menikah, ada anak, ada mantu, dan cucu yang baik, yang tahu hormat orang tua. Apakah itu ukurannya, hidup yang berarti? Atau sebaliknya, saudara mengatakan kehidupan saudara kurang berarti? Apa ukurannya kalau kurang berarti atau tidak berarti? Apakah tidak seperti yang disebutkan di atas? Secara fisik saudara lemah, atau saudara sakit, pemasukan dan pengeluaran saudara pas-pasan, atau bahkan kekurangan, tidak punya tabungan, dan tidak ada jaminan pensiun di masa depan. Apakah itu ukurannya? Saudara, pada umumnya manusia menilai kehidupan yang berarti itu dari hal-hal yang fisikal, hal-hal materi, harta kekayaan, atau hal-hal yang bersifat duniawi lainnya. Tidak demikian kata firman Tuhan. Mari kita belajar dari kehidupan Musa, seorang tokoh yang sangat terkenal, dan kita belajar dari doanya yang tercatat dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatanmu dan takut kepada gemasmu? 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. 13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. 15. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. 16. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudaraku, Mazmur 90 adalah doa dari Nabi Musa. Nanti saudara bisa baca seluruh pasal itu. Doa Nabi Musa yang dituliskan menjadi firman Tuhan oleh inspirasi Roh Kudus pada masa tuanya Musa, menjelang usianya yang ke-120 tahun. Dia merenungkan pengalaman hidupnya. Dan kalau kita memikirkan sepanjang pengalaman hidup Musa, itu dapat dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, dia merasa hidupnya berarti. Ini 40 tahun pertama. Musa menjadi anak putri Firaun. Dia menikmati kehidupan istana yang mewah. Semua dicukupkan, bahkan berlebihan. Dia mendapat pendidikan yang terbaik. Apapun yang diingini Musa dapat diperolehnya. Jadi dia boleh bangga dan berkata, saya punya apa-apa. I am something. Saya berarti. Lalu tahap kedua,
Dia merasa hidupnya tidak berarti. Ini 40 tahun kedua. Kenapa? Sebab Musa harus melarikan diri dari Firaun. Karena dia membunuh salah satu orang Mesir yang menganiaya seorang Israel, pekerja paksa yang menerima ketidakadilan. Karena ketakutan, Musa melarikan diri ke tanah Midian dan tinggal dengan Rahuel, imam di Midian. Di sana 40 tahun, di padang belantara, di padang gurun, dan dia menjaga kambing, domba, dan ternaknya Rahuel selama 40 tahun. Dia rasa tidak ada arti dalam pelarian, ketakutan, kekhawatiran. Dia merasa hidupnya tidak berarti, tidak punya apa-apa lagi. I am nothing. Lalu tahap ketiga, Musa merasa hidupnya sungguh-sungguh berarti. Itu 40 terakhir dalam hidupnya. Jadi sepertiga. Sepertiga yang terakhir dia merasa hidupnya sungguh-sungguh sangat berarti. Kenapa? Karena dia menerima panggilan dari Tuhan. Dan dia bersedia dipakai oleh Tuhan sebagai nabi Tuhan yang memimpin umat Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan Allah kepada bangsa Israel, dan Musa sukses. Kini Musa dapat berkata, hidup saya sangat-sangat berarti sebab saya melakukan kehendak Tuhan. I am everything. Permisi tanya saudara, bagaimana kehidupan saudara selama ini? Berarti something, atau tidak berarti nothing, atau sangat-sangat berarti everything, sungguh-sungguh berarti. Saudara, ketika kita kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita dan menyelamatkan kita, hidup kita akan diubah menjadi baru, menjadi berarti. Cita-cita kita, tujuan kita, motivasi kita, arah hidup kita, cara hidup kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Itulah kehidupan yang sungguh-sungguh berarti. Ketika kita taat kepada panggilan Tuhan untuk melakukan tugas, tanggung jawab yang diberikan kepada kita, itulah arti hidup yang sebenarnya. Itulah makna hidup yang bernilai kekal, yang melampaui hal-hal fisikal, melampaui materi, melampaui harta kekayaan, melampaui jabatan, pangkat, dan semua hal-hal duniawi lainnya. Sebab itu, saudaraku, marilah kita belajar dari doa Musa. Minimal ada 3 pelajaran penting. Bagaimana membangun hidup yang sungguh-sungguh berarti di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang pertama, Musa berdoa memohon bijaksana dari Tuhan. Dia katakan, ajarlah kami Tuhan, menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Istilah menghitung hari-hari artinya menjalani hari-hari yang masih ada di muka bumi ini. Ketika Tuhan masih berikan kesempatan hidup, yang dibutuhkan adalah bijaksana dari Tuhan. Hikmat sorgawi yang membuat kita bisa menjalani hari-hari kita dengan menghasilkan nilai-nilai kekal di hadapan Tuhan. Walaupun Musa hidup sampai 120 tahun, tapi dia melihat sebagian generasi dia dan generasi sesudahnya paling banyak usianya 70 tahun, dan kalau kuat atau lebih panjang sedikit 80 tahun. Itu rata-rata umur manusia. Saudara yang sudah melebihi 70 tahun, itu artinya sudah umur bonus. Dan kalau mencapai 80 tahun atau lebih, itu usia bonus khusus. Sangat-sangat spesial. Bersyukurlah kepada Tuhan yang maha baik. Karena om dan tante yang lebih 80 dikasih super spesial. Khususnya Om Tan Siu Pin. Tanggal 20 Februari nanti. Dia akan berusia 100 tahun. Wow, puji Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Melihat anak, cucu, cicit, bergenerasi-bergenerasi. Namun, saudaraku, menurut Nabi Musa, umur panjang pun di dunia ini, 80 lebih 80, itu tidak lepas dari persoalan dan penderitaan. Musa bilang, kebanggaan kami adalah
kesukaran dan penderitaan. Jadi apa yang bisa dibanggakan di muka bumi ini? Hal-hal apa yang saudara bisa banggakan? Hidup panjang, banyak susah dan banyak derita. Bahkan Musa berkata, hidup kami buru-buru dan begitu cepat hilang lenyap. Itulah hidup yang sementara di muka bumi ini, bukan? Apa yang kita banggakan, apa yang kita andalkan, hal-hal duniawi yang kita capai, saudara, itu semua nanti akan berakhir dan sia-sia. Sebab manusia hanyalah debu yang segera akan lenyap. Hari ini ada dan besok sudah tidak ada. Sebab itu, Musa mengajar kita meminta bijaksana dari Tuhan. Meminta hikmat sorgawi untuk menghitung hari-hari selagi ada di dunia ini. Jadi tambah umur, bagus. Panjang umur, khususnya bagi yang ulang tahun, bagus. Minta panjang umur, bagus. Tapi jangan lupa, harus tambah bijaksana. Harus minta lebih bijaksana. Sehari demi sehari, seminggu demi seminggu, sebulan demi sebulan, setahun demi setahun, semakin bijaksana. Bijaksana di sini bukan soal IQ yang tinggi, atau gelar yang banyak, pendidikan yang banyak, bukan. Bijaksana juga bukan berarti orangnya pintar, cerdas, dan selalu bisa menyelesaikan semua masalah hidup. Bukan. Bijaksana juga bukan hebat dalam mencari uang, mengumpulkan harta dunia, dan menabung untuk masa depan. Bukan. Walaupun semua itu penting, tapi orang yang bijak adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Orang yang bijak adalah orang yang hidupnya menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Orang yang bijak adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia mengerti kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan bagi dirinya. Orang yang bijak adalah orang yang menjadi hamba yang baik dan setia. Yang melayani Tuhan Yesus Sang Tuhan. Sebab Dia yang memberikan semua karunia, semua berkat-berkat, sesuai dengan kedaulatannya. Supaya kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik dan setia. Sehingga nanti bertemu dengan Tuhan Yesus, Dia berkata, mari hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sebab itu, saudaraku, bila Tuhan masih memberikan kesempatan hidup bagi saudara di dunia ini, buatlah tekad agar tambah hari, tambah bijaksana. Buatlah rencana yang baik untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada saudara. Jangan sia-siakan untuk hal-hal duniawi yang sementara, atau melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita belajar seperti doa Musa. Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, agar waktu-waktu kami di dunia ini sungguh-sungguh berarti dan bernilai kekal. Amin. Yang kedua, Musa berdoa memohon kasih setia Tuhan, ayat 13-14. Kasih dan setia menunjuk kepada dua sifat Allah yang sangat mendasar. Natur Allah yang mendasar. Kasih tanpa setia adalah kasih yang sementara. Sia-sia, percuma. Setia tanpa kasih akan membuat hidup ini menjadi hambar, jenuh, bosan, sedih, dan susah. Sebab tanpa kasih, semuanya tidak berarti. Dua sifat ini juga berlaku dalam relasi manusia, hubungan suami istri, antar keluarga, antar saudara, antar teman. Kita membutuhkan karakter kasih dan setia. Kasih tanpa setia adalah percuma, sia-sia. Setia tanpa kasih adalah hambar, adalah menyedihkan, susah, bahkan bisa jadi kejam. Itu sebabnya kita perlu mendapatkan kasih setia dari Tuhan, supaya kita pun memiliki sifat kasih dan setia itu. Nah, saudara, kasih Tuhan telah dinyatakan dalam Yesus Kristus, yang rela mati dan bangkit bagi kita, menyelesaikan hutang dosa kita dan memberi kita hidup yang kekal. Kesetiaan Tuhan dinyatakan dalam pemeliharaannya sepanjang hidup kita. Kecukupan dalam kebutuhan jasmani dan rohani,
perlindungannya dan kekuatannya dalam menghadapi berbagai persoalan dan penderitaan hidup di dunia ini. Sebab itu Musa berdoa, meminta agar Tuhan memberikan kasih setianya. Setiap pagi, setiap hari, setiap saat dalam hari-harinya di dunia ini. Supaya hidup ini bisa ada sukacita, ada kekuatan, ada penghiburan dan rasa syukur. Terlepas dari adanya kesusahan, persoalan, dan penderitaan. Bandingkan ayat 15. Biarlah penderitaan dan kesusahan kami di dunia ini seimbang dengan sukacita yang kami peroleh, sehingga kami bisa bersorak-sorai. Sebab kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam persoalan hidup, dalam penderitaan hidup, akan menolong kita tetap bisa kuat dan bersorak-sorai, bersukacita, dan memuji Tuhan. Itu penting, saudara. Ketika saudara diizinkan mengalami persoalan yang berat, kesusahan, atau penderitaan hidup ini, apa respon pertama dari saudara? Kecewa, menyesal, mengikut Tuhan, marah kepada Tuhan, ragu terhadap Tuhan, tidak percaya pemeliharaan Tuhan, atau menolak Tuhan, atau meninggalkan iman saudara kepada Tuhan. Atau sebaliknya, saudara mengurung diri, melarikan diri kepada hal-hal yang membius diri saudara, misalnya minum-minum alkohol, narkoba, cari mistik atau tahayul, atau berhala-berhala lainnya, atau pelarian-pelarian lainnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari saudara, belajarlah dari doa Musa, memohon kasih setia Tuhan dalam lika-liku hidup di dunia ini. Dalam naik turunnya perjalanan hidup di dunia ini. Susah, senang, sehat, sakit, gagal, sukses, dan sebagainya. Respon pertama dalam persoalan penderitaan, cobaan, ujian, tantangan di dunia ini seharusnya datang kepada Tuhan. Memohon kasih setia Tuhan sebab Dia selalu baik, selalu penuh kasih, selalu setia, selalu akan menjaga dan memelihara dan menjamin saudara pasti bisa melewati semua penderitaan itu dan mengalami kemenangan sebab Tuhan Yesus Kristus sudah menang, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa iblis. Maka hidup saudara bisa tetap bersukacita dalam Tuhan, bisa tetap memuji Tuhan, bisa tetap memuliakan Tuhan, dan juga belajar mengasihi Tuhan dengan setia sampai akhir hidup saudara. Amin. Yang ketiga, Musa berdoa memohon kemurahan Tuhan. Ayat 17. Istilah kemurahan Tuhan berarti belas kasihan dan anugerah Tuhan. Belas kasihan artinya hukuman atau konsekuensi yang harusnya kita terima, tapi kita tidak terima. Kita dibebaskan dari semua hukuman dan konsekuensi dosa dan kesalahan kita. Itu namanya belas kasihan. Dan anugerah artinya berkat yang seharusnya tidak layak kita terima, tidak pantas kita terima, namun Tuhan tetap berikan kepada kita dengan cuma-cuma, bahkan berlimpah-limpah. Itulah karya Allah yang sejati dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dinyatakan secara konkret dalam pengampunan dosa, dalam pembebasan hukuman kekal yang harus kita tanggung, dan pemberian jaminan hidup kekal melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan bahwa pribadi dan karya Tuhan, kasih setianya, sifat-sifatnya, dan pekerjaan tangannya melalui salib, melalui kebangkitan dan pemeliharaan Tuhan setiap hari, berkat-berkat yang kita terima, itu membuat perjalanan hidup kita sungguh-sungguh berarti. Sebab kita tahu ada penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatan yang terbesar. Ada berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah kekurangan, selalu mencukupkan. Bahkan ada hidup yang berkelimpahan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Dan Dia berjanji ketika ada cobaan, ujian, tantangan, kesulitan datang,
Tuhan akan buka jalan yang baru. Semua itu adalah kemurahan Tuhan yang lebih dari apapun di dunia ini. Kalau kita bandingkan dengan Raja Daud, dia berkata, kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Lebih dari semua yang kami punya di dunia ini Tuhan, kami membutuhkan kemurahan-Mu, yaitu belas kasihan-Mu dan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Sebab itu saudaraku, mari kita belajar seperti Musa setiap hari. Ketika Tuhan masih memberikan nafas hidup, mintalah kemurahan Tuhan. Karya tangan Tuhan yang meneguhkan seluruh karya kita, itu kata Musa. Meneguhkan pekerjaan kita, aspek hidup kita setiap hari, agar sungguh-sungguh dipenuhi oleh belas kasihan dan berkat-berkat Tuhan. Demi memuliakan nama Tuhan, dan demi menjadi berkat untuk orang lain. Sebagai aplikasi saudara, bagi saudara yang belum mencapai 70 tahun, termasuk saya, bila usia saudara diberi 70 tahun sampai 80 tahun, sisa berapa tahun sekarang? Saya sisa 10. Kalau 70, kalau 80, sisa 20. Bagaimana saudara merencanakan hari-hari saudara dengan sungguh-sungguh berarti dan bernilai kekal? Mulailah berdoa dengan serius kepada Tuhan dan memohon hikmat sorgawi untuk mengenal kehendak Tuhan secara spesifik. Tiap orang beda. Untuk menjadi hambanya yang baik dan setia dalam semua yang sudah dititipkan kepada saudara. Hiduplah seimbang dalam kasih dan setia, baik dan benar, berdoa dan bekerja, beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan, mengabarkan Injil dan berbuat amal kebaikan untuk kemuliaan Tuhan, mendapatkan nilai-nilai kekal ketika di dunia ini. Amin. Dan buat om dan tante yang sudah mencapai 70 tahun, bahkan 80 tahun atau lebih, hiduplah tambah bijaksana untuk menjadi teladan bagi generasi muda dalam karakter yang baik dan benar, dalam beriman dan melayani Tuhan, dalam mengasihi keluarga, mengasihi orang lain, dan dalam semua aspek hidup di dunia ini. Agar om dan tante menjadi sumber inspirasi hidup, cita-cita hidup, tujuan hidup, arah hidup, teladan hidup bagi banyak generasi muda untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat yang baik dan benar untuk generasi berikutnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih sudah belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Roh Kudus, Engkau sendirilah yang bekerja dalam hati, pikiran, dan telinga kami, supaya kami sungguh-sungguh bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa, memohon berkat Tuhan, hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, yang hidup selama-lamanya. Amin.